Mengawali acara pada hari ini, kita awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari saudara Kun Khalid kepada saudara waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari saudara kita Kun Khalid. Selanjutnya sambutan dari HPLP itu Bapak Qasim Muhammad Sarjana Sosial. Kepada Bapak silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak penceramah dan Ketua Tamirul Masjid, Bapak-bapak yang dalam keadaan sehat walafiat di dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, amin. Tidak panjang lebar, saya bersyukur tadi ada penjarahan untuk kita kayak hamar dengan judi. Bahasa terakhir itu poberendilouti, berarti ada kata bahasa Gorontalo, ada filosofi di situ, itu yang harus dicamkan. Mungkin cuma itu dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ceramah virtual Zoom oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rian Ammar Rangis Dugio. Kepada Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلاما تسليما كثيرا أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pejabat KPLP Lapas kelas 2A
kami sebut nama beliau Bapak Kasim Mohumo Esos, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Takmirul Masjid At-Taubah dan seluruh warga binaan Lapas kelas 2A Gorontalo. Insya Allah kita semua ini senantiasa berada dalam cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dari sekian banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling Allah kasihi, yang paling Allah sayangi, yaitu makhluk yang bernama manusia. Ada 18.000 jenis makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang di atas bumi, di bawah bumi, maupun di atas langit. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling Allah kasihi adalah manusia, yang paling Allah Ta'ala sayang adalah manusia. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu orang manusia ini, sehingga jikalau kasih sayang Allah Ta'ala diletakkan pada satu timbangan, yakni kasih sayang Allah Ta'ala kepada satu orang hambanya yang paling durhaka, yang paling melawan kepada Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya tersebut diletakkan pada satu timbangan, dan timbangan yang satunya lagi diletakkan kasih sayang seluruh ibu-ibu di seluruh dunia kepada anaknya yang paling taat kepadanya, anak yang paling dia sayang. Jadi ibu-ibu di seluruh dunia kasih sayangnya dikumpul jadi satu, diletakkan pada satu timbangan, dan timbangan yang satunya lagi diletakkan kasih sayang Allah kepada satu orang hambanya yang paling durhaka. Maka kata alim ulama, timbangan yang ada kasih sayang Allah kepada satu orang manusia yang paling durhaka kepada Allah, kasih sayang Allah itu jauh melampaui, jauh lebih berat, melebihi kasih sayang ibu-ibu di seluruh dunia kepada anaknya yang paling dia sayang. Hadirin tuan-tuan yang mulia, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala maha baik, maha baik Allah Ta'ala. Kita ini tidak pernah minta apa-apa, tidak pernah berdoa kepada Allah, tetapi Allah Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Tidak perlu kita minta. Kalau kepada manusia kita minta baru dikasih. Kita datang kepada dokter, kita perlu ditahu keluhan kita, sakit di mana, kepala kah, perut kah, baru dokter dia bisa mengira-ngira, oh ini kira-kira pasien ini ataupun bapak ini dia perlu dikasih obat ini, dia sakit ini. Tetapi kepada Allah Ta'ala kita tidak perlu beritahu kepada Allah apa kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, langsung cash diberikan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala saking baiknya ini kepada kita ini, kalau di dunia ini, kalau aturan dunia, aturan makhluk, kalau di rumah kita itu 2 bulan kita tidak bayar air, maka langsung disegel kita punya meteran. Begitupun kalau 2 bulan kita tidak bayar listrik, meteran kita langsung disegel. Menunggak 2 bulan langsung disegel. Tetapi Allah Ta'ala kepada hambanya tidak seperti itu. Walaupun kita ini sudah menunggak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun menunggak, tidak pernah sujud, tidak pernah pegang Quran, tidak pernah memuji Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tidak pernah menyegel mata kita.
Allah Ta'ala tidak segel telinga kita sehingga telinga kita tidak bisa mendengar lagi, mata kita tidak bisa melihat lagi. Allah Ta'ala tidak menyegel pernapasan kita. Kira-kira bagaimana kalau Allah segel kita punya pernapasan? Dokter di mana yang bisa bantu kita? Inilah kemurahan Allah Ta'ala kepada hambanya, kepada satu orang hambanya. Maka hadirin tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu orang sahabat Nabi dahulu namanya Wasi bin Harbin. Mungkin bapak-bapak keluarga binaan mungkin sering duduk dalam kajian, dalam pengajian sering dengar kisah Wasi bin Harbin. Wasi bin Harbin ini dia satu orang kulit hitam, satu orang hamba sahaya, dimiliki oleh orang musyrikin Makkah ketika itu, yang ditugaskan khusus ketika perang Uhud untuk membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika perang Uhud berkecamuk, Wasi bin Harbin telah siap dengan tombaknya yang terhunus, melihat ada kesempatan, langsung paman Nabi yang bernama Hamzah ditombak sehingga syahid di jalan Allah. Maka Nabi sangat bersedih dengan kematian Hamzah. Nabi sangat bersedih. Singkat cerita, Wasi bin Harbin ini dibujuk oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, masuk ke dalam Islam. Ada yang mengatakan melewati surat, ada yang langsung didatangi langsung oleh Nabi SAW. Wasi bin Harbin ketika dirayu, dibujuk rayu oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, dia katakan, mungkin dosa saya ini terlalu banyak, terlalu besar, tidak bisa diampuni, karena yang saya bunuh ini adalah paman Nabi SAW. Maka ketika itu Allah Ta'ala turunkan ayat, Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa selain dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Satu orang dia mau bertobat kepada Allah, ketika dia berputus asa, Allah Ta'ala turunkan ayat untuk bujuk dia supaya dia bertobat. Hatinya pun belum cukup kuat untuk bertobat. Singkat cerita, Allah turunkan ayat yang berikutnya lagi supaya dia ini makin mantap untuk bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubadilullahu sayiatin hasanah. Kecuali kepada orang-orang yang bertobat, kemudian dia beriman, kemudian dia mengerjakan amal soleh, faulaika yubadilullahu sayiatin hasanah. Kami akan gantikan segala keburukannya di masa lalu dengan kebaikan. Jadi hadirin tuan-tuan yang mulia, seluruh warga binaan yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah maha baiknya Allah. Ketika satu orang manusia dia bertobat, tidak semata-mata seluruh dosa-dosanya di masa lalu Allah ampuni, tidak, tetapi dosa-dosanya di masa lalu Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan. Artinya apa? Artinya kalau dahulu dia punya dosa sebanyak 1 triliun, ketika dia bertobat, 1 triliun itu tetap ada dalam catatan amalnya, tapi Allah Ta'ala ganti menjadi 1 triliun kebaikan. Bukan dihapus semua, kosong buku baru, tidak, tapi 1 triliun tadi Allah tukar ganti jadi kebaikan. Jadi satu orang baru bertobat, dia belum sholat, dia belum zikir, dia belum baca Quran, dia belum tahajud, dia belum sedekah, dia belum buat amal-amal soleh, tapi dalam buku catatan amalnya itu sudah banyak-banyak kebaikan yang tertulis. Karena apa? Karena seluruh keburukannya di masa lalu Allah ganti dengan pahala. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabat,
Kira-kira menurut kalian apakah orang yang paling banyak pahalanya ini di kota ini? Maka sahabat katakan, kami tidak tahu. Kata Sayyidina Umar, kayaknya saya ini orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena saya dahulu pernah mendengar Nabi SAW telah katakan, satu orang yang bertobat, maka seluruh keburukan-keburukannya di masa lalu Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan. Dan saya meyakini 100% bahwasanya di penduduk kota yang ada di sini ini tidak ada orang yang paling banyak dosanya melebihi aku. Jadi bapak-bapak bersyukur, maha baiknya Allah Ta'ala. Seluruh keburukannya Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan. Syaratnya apa? Mau bertobat, kemudian dia beriman, kemudian dia mengerjakan amal soleh. Obat kepada Allah. Dalam hati ada sungguh-sungguh menyesal, rasa menyesal apa yang telah diperbuat di masa lalu, ada perasaan menyesal. Kemudian apa? Kemudian tidak mengulanginya lagi. Ini taubat. Maka satu orang yang bertobat ini hatinya akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kalau hati sudah bersih, baru dia bisa sholat, baru dia bisa zikir, baru dia bisa bangun tahajud, baru dia bisa sedekah, baru dia bisa puasa, baru dia bisa baca Quran. Kalau hati bersih, tapi kalau hati kotor, walaupun masjid satu dinding dengan rumahnya, dia tidak akan bisa ke masjid. Walaupun Quran ini satu lemari di rumahnya, sampai berdebu Quran tidak akan mampu dipegang, disentuh pun tidak mampu. Kalau hati kotor, maka proyek utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala utus ke tengah-tengah manusia adalah untuk hati-hati manusia. Nabi kita mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, wa inna fi jasadil mudghah, sungguh dalam diri manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Jikalau baik segumpal darah, segumpal daging tersebut, maka akan baik seluruhnya. Wa inna fi jasadil mudghah iza saluha jasadu kulluh wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau buruk segumpal darah daging tersebut, maka akan buruklah seluruhnya. Apa yang dimaksud Nabi segumpal darah ataupun segumpal daging? Ala wahyal qalbi, itu adalah hati manusia. Jadi kalau hati manusia baik, hati manusia bersih, maka kakinya hanya suka dilangkahkan ke tempat yang baik-baik, yang ada keridaan Allah di situ. Kalau hati manusia bersih, hati manusia baik, maka telinganya hanya suka dipakai untuk mendengarkan pembicaraan yang baik-baik. Kalau ada orang bicara keburukan, aib, seolahnya dia tidak suka dengar, telinganya tidak suka dengar. Karena apa? Karena hatinya baik, sehingga telinganya pun hanya suka mendengarkan pembicaraan yang baik-baik. Begitu juga kalau hatinya baik, maka matanya hanya suka mendengarkan, matanya hanya suka memandang yang baik-baik. Matanya tidak suka melihat keburukan saudaranya, keburukan tetangganya, keburukan orang lain, itu dia tidak suka lihat. Kalau apa? Kalau hatinya baik, hatinya bersih. Kalau hati kita baik, maka tangan kita pun hanya suka berbuat yang baik-baik. Tangan kita tidak suka jahil kepada orang lain. Tangan kita tidak suka menyakiti saudara kita. Karena kata Nabi apa? Satu muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Bayangkan kalau kaki kita kesandung batu, mulut kita yang bilang aduh, mata kita yang keluar air mata. Padahal yang kesandung kaki, darah dengan kaki jauh. Tapi mulut yang bilang aduh, mata yang keluar air mata, langsung refleks. Maka begitulah gambaran kita seperti seorang muslim dengan muslim yang lain seperti itu. Seperti satu tubuh kata Nabi. Jadi tangannya tidak suka menjahili orang lain, menyakiti orang lain. Kalau hatinya baik, lisannya hanya suka berbicara yang baik-baik.
lisannya tidak suka dipakai untuk menyakiti hati saudara muslim. Maka inilah proyek utama Nabi SAW. Yang proyek ini juga proyek yang diusung oleh Bapak Gubernur kita ini. Bagaimana lapas kelas 2 ini, kelas 2A di Gorontalo ini, programnya ini masuk napi, keluar santri. Sama seperti proyek utama Nabi SAW, yaitu untuk memperbaiki hati-hati manusia. Jadi bukan diperbaiki ototnya, bukan diperbaiki otaknya, bukan. Nah, banyak otak diperbaiki pintar, tapi karena hatinya kotor, maka kepintarannya dipakai untuk apa? Untuk menzalimi orang lain, untuk menyakiti orang lain. Nabi tidak perbaiki ototnya, gizinya tidak diperbaiki, bukan itu. Nah, karena gizi diperbaiki berotot, tapi hatinya dibiarkan kotor, dibiarkan buruk, maka ototnya dipakai untuk menyakiti orang lain. Hadirin warga binaan lapas kelas 2, inilah usaha kita yang kita buat. Bukan hanya orang di luar, tapi bapak-bapak di dalam sini juga buat. Bagaimana usaha untuk membersihkan hati, usaha untuk membersihkan jiwa. Qad aflaha man tazakka, man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Allah Ta'ala tidak melihat tato kita, walaupun tato kita satu badan, tapi bola mata ada tato, tidak masalah. Allah tidak memandang itu. Walaupun kita punya telinga banyak, dia punya bekas-bekas lubang persik, Allah Ta'ala tidak pandang. Nabi SAW mengatakan, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak pernah memandang bentuk rupamu, ada tato kah, tidak pernah dipandang oleh Allah Ta'ala. Tidak masalah, Allah tidak pandang. Allah Ta'ala tidak memandang bentuk rupamu, wujudmu seperti apa, asal dari suku mana, tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dan harta Allah Ta'ala tidak pernah memandang. Pangkat kita tidak dipandang Allah, jabatan kita tidak dipandang Allah, seragam kita tidak dipandang oleh Allah Ta'ala, pakaian kita ini tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Kita mau beli di butik mahal yang harganya jutaan, dengan yang kita mau beli yang obralan 100.000 tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Wa amwalikum, harta kita ini tidak dilihat Allah. Berapa saldo yang ada di rekening kita tidak dipandang Allah Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah pandang pada diri kita, ila qulubikum, yaitu hatimu. Hati kita yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Adakah dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi SAW, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada zikir, cinta kepada kampung akhirat? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kita dipandang oleh Allah Ta'ala. Wa a'malikum, dan amal-amal kita. Jadi cukup sampai di hati. Biasanya kita ini sering dengar orang bilang tidak perlu sholat, tidak perlu ini, baca Quran, tidak perlu mau kasih ini, kasih itu. Cukup hati yang kasih baik. Ini juga keliru. Karena dalam hadis Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah pandang adalah hatimu, wa a'malikum, dan amal-amal. Jadi tidak cukup hati saja, tidak cukup hati saja. Kalau Allah tidak memandang, kalau cuma pandang hati, berarti boleh kita pergi pasar pakai maikuape baju. Kira-kira bagaimana? Pergi pasar pakai maikuape baju, yang penting hati kita tetap laki-laki. Biar kita pakai baju perempuan tidak masalah. Tidak boleh, karena hati lahir dengan batin ini dia harus sinkron, dia harus sinkron.
Maka Islam ini bukan agama kebatinan, bukan cuma kasih batin saja, tidak, tapi lahir batin. Nah, maka Nabi suruh sering berwudu untuk membersihkan apa? Membersihkan diri ini dengan wudu. Kalau membersihkan hati kita dengan taubat. Mungkin cukup itu. Maka seluruh warga binaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah misi kita. Allah Ta'ala hantar kita ke dunia ini, misi kita memperbaiki hati kita dan amal-amal kita. Inilah misi kita sampai kematian datang ketika itu. Maka kalau kita perbaiki betul hati kita dengan amal-amal kita, maka kematian yang datang ini akan seperti hari raya Idul Fitri, penuh kita kegembiraan dengan kematian kita. Dan kita akan sukses bukan hanya di dunia yang sementara, tapi sukses di 5 alam. Sukses di dunia, sukses di alam kubur, sukses di alam mahsyar, sukses di alam sirat, dan menjadi raja selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal-amal kita semua. Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita, pertemuan kita, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi menjadi sebab dapat syafaat bagi Nabi SAW nanti di yaumil qiyamah, dan Allah Ta'ala kumpulkan menjadi golongan yang dalam hadis dikatakan pemuda yang bertemu dan berpisah karena Allah Ta'ala. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan dudukkan di atas mimbar-mimbar cahaya, akan dinaungi aras, sehingga ketika orang lain dalam keadaan panik dalam tersebut, yang ketika di dunia bertemu berpisah karena Allah, mereka akan duduk dengan ketenangan karena dalam pencegahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita sekalian, dan juga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi dalam beramal. Karena kita hidup di dunia ini seperti lari maraton. Lari maraton ini kalau kita lihat garis finish, sudah makin dekat garis finish, bukannya makin loyo, tapi kita makin sprint, makin kencang itu lari. Nah, maka begitu juga kita ini makin hari makin dekat dengan kubur, bukan makin menjauhi kubur, tidak. Nah, di dunia ini kita pikir siang malam, makin lama bukan makin dekat, makin jauh di dunia. Nah, sebaliknya akhirat kita tidak pernah pikir, kita tidak pernah pedulikan, kita ajukan siang malam, tetapi malah akhirat yang makin hari makin dekat. Nah, untuk itu kita makin semangat lagi, jangan loyo, makin semangat. Nah, dan kita nyatakan nanti selepas kita keluar dari sini, jangan kita tinggalkan amal-amal yang telah kita dapatkan di sini. Al-Quran, seluruh ilmu-ilmu yang kita terima di sini, jangan kita tinggalkan setelah masa di sini selesai, keluar kita tinggalkan, tidak. Tapi bagaimana kita keluar, kita bawa ini agama dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kampung kita. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik, Allah Ta'ala terima obat itu semua, Allah Ta'ala angkat derajat kita, Allah Ta'ala istiqomahkan kita, Allah Ta'ala matikan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa tauhid. Amin. Rabbana ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'asyaratuna a'lana. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma hadid ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasidin. Allahumma alhimna marasida umurina. Allahumma a'izna min shururi nufusina. Allahumma fitna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik la tumallikna minha shay'a fa innaka anta dhalika minha ahabbuna waliyana wa ahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من
الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة آمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا آمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم